Bab 995. Kapal penangkap ikan pergi sepanjang sungai dan segera memasuki batas Jinmen. Xiao Ai bangkit dan masuk ke dalam kabin, berganti menjadi celana ketat hitam dengan jubah hitam di luar, lalu berkata dengan sepenuh hati, "Pakaianmu ada di dalam, masuk dan ganti." Xin Jie mengangguk, lalu masuk dan mengganti pakaiannya dan keluar, berpakaian seperti Xiao Ai, dan juga mengenakan jubah hitam di luar. "Bagaimana kalau aku mematahkan hamstringnya dulu, supaya dia tidak bangun dan lari?" Xin Jie menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Dosis obat itu efektif untuk orang lain untuk waktu yang lama, tetapi belum tentu baginya. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter. Dan selama periode ini, saya menemukan bahwa dia akan menjadi banyak spokers dan ditangkap oleh pesawat militer. Setelah dikurung selama 2 atau 3 bulan, dia menjadi lebih kuat, jadi saya harus berhati-hati. Kakak, sangat sulit bagimu selama ini." Xiao Ai tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya bagi orang-orang untuk mendandani anak perempuan. Gaun ini baru berusia setengah tahun, dan aku belum bisa bicara." Meskipun suara Shinji terdengar seperti bayi, itu tidak jauh berbeda dari identitasnya, tetapi Shinji tahu bahwa jika dia dapat berbicara, dia akan mendapat banyak pertanyaan dari Lin Yu. Jika dia bertanya terlalu banyak, dia pasti akan bertanya. Telanjang kakinya, jadi dia hanya berpura-pura bodoh, dan juga pura-pura tidak menulis. Banyak hal yang bisa dibodohi secara langsung. Inilah alasan utama kenapa dia tidak terlihat begitu lama. Untuk menangkapnya, penderitaan apa ini? Shinji tersenyum tidak setuju, dan kemudian berjalan ke Lin Yu, mengantongi dan mengeluarkan belati dari bahu Lin Yu, jelas bermaksud untuk menghapus tendon dan paha belakang Lin Yu. Tetapi ketika dia menemukan pergelangan tangan Lin Yu dan akan melakukannya, tubuh Lin Yu bergerak tiba-tiba, dan kemudian perlahan membuka matanya. Xiao Ai tercengang sesaat, lalu berkata dengan heran, "Ah, Tuan He, apakah kamu sudah bangun?" Apa yang dikatakan Xin Jie benar-benar bagus. Efek obat mereka tidak bertahan lama untuk Lin Yu. Selain itu, imbang Xin Jie barusan jelas menstimulasi Lin Yu, jadi Lin Yu bangun lebih awal. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh dan melihat bahwa Xin Jie berdiri di sampingnya. Kulitnya tiba-tiba berubah dan dia akan bangun, tetapi sebelum dia berdiri, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian dia menyadari itu tangan dan kakinya diikat dengan kuat, dan semuanya diperkuat tali dengan ketangguhan dan keteguhan yang luar biasa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Melihat Shinji, yang memegang pisau di sebelahnya, dia merasa sangat tidak setuju. Dia bertanya dengan sedikit keraguan, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu berada dalam kelompok yang sama dengan Xiao Ai. Terima kasih Ayah Baptis karena telah mengukuhkanku." Shinji terkekeh pada Lin Yu, wajahnya penuh kegembiraan, dan kemudian tersenyum. "Mereka semua mengatakan bahwa kamu sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Itu karena aku tidak pernah mengira putri baptisku akan menyerangku." Lin Yu menghela nafas pelan, menoleh untuk melihat Shinji, dan berkata dengan wajah bingung, "Kamu seharusnya lebih dari 10 tahun, kan? Tapi, tulangmu memang anak berumur 10 tahun, tapi kamu sedang tumbuh. Ini sedikit lebih cepat." Ketika dia menyelamatkan Shinji, dia dipaksa untuk menyentuh tubuh Shinji. Dia merasa tulang Shinji baru berumur sekitar 10 tahun, jadi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun bisa terancam? "Ya, meski tubuh saya baru 10 tahun, usia saya sudah lebih dari 10 tahun. Xin Jie tersenyum pada Lin Yu, "Saya sudah berusia 20-an tahun ini, dan mungkin bahkan lebih tua dari Anda, jadi Anda telah mengambil keuntungan besar dari saya. Itu sepadan jika Anda mati. Haha, sungguh, aku ingin memiliki gadis sebesar itu, layak untuk mati." Lin Yu tertawa, melihat Shinji dengan sedikit terkejut, dan terus bertanya, "Tapi,
Tubuh itu berumur 10 tahun, lebih dari 20 tahun, ini tidak mungkin, bahkan seorang kurcaci memiliki karakteristik. Aku bukan kurcaci. Shinji menyela Lin Yu dengan sedikit marah, menatap Lin Yu dengan ganas, dan berkata, aku hanya minum obat ketika aku berumur 10 tahun, jadi aku berhenti tumbuh ketika aku berumur 10 tahun. Obat untuk menghentikan perkembangan. Lin Yu sedikit terkejut, lalu menyipitkan mata dan bertanya, mungkinkah kamu meminum obat ini untuk melakukan tugas semacam ini? Otot-otot di wajah Shinji melonjak, tidak berbicara, dan sedikit rasa sakit muncul di matanya. Jelas, dia tidak ingin menyebutkan masa lalu ini. Ya, gadis muda yang baik, siapa yang ingin menjadi seorang anak? Lin Yu melihat bahwa Shinji enggan mengatakannya, jadi dia tidak bertanya lebih banyak, menoleh ke Xiaowei dan bertanya, apa hubungan antara kalian berdua? Apakah kamu baru saja berhubungan baru-baru ini, atau apakah kamu selalu berhubungan? Dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Xiaowei dan Shinji bertemu kemitraan di tengah jalan. Kami selalu saling kenal. Kami berada dalam satu grup. Xiaowei bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun penyembunyiannya. Dia tersenyum dan berkata dengan jujur, aku membantunya menemukan tempat di mana dia dibekukan dalam mode. Kami berganti 2 atau 3 tempat sebelum menunggumu. Kalau begitu kalian benar-benar cukup baik. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, ketika dia dan Jiang Yan menemukan Shinji hari itu, mereka bisa yakin bahwa Shinji memang membeku, yang berarti Shinji memang sudah lama terbaring di salju. Setelah 2 atau 3 tempat, itu benar-benar sangat menderita. Bagaimana Anda bisa menangkap Tuan He Jiarong He yang terkenal tanpa berkelahi? Xiaowei terkikik dan berkata, sekarang tampaknya apa yang kita lakukan pada awalnya sangat berharga. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan kemudian dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa Anda tidak membunuh saya secara langsung? Apakah Anda membawa saya untuk bertemu seseorang? Apakah Jinmen atau di mana? Anda meminta begitu banyak untuk apa yang Anda lakukan, menyerahkan hati Anda, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Xiaowei sepertinya melihat bahwa Lin Yu sengaja mengunjungi mereka, mengguncang telepon yang dia keluarkan dari Lin Yu, dan kemudian langsung mengangkat tangannya dan melemparkan telepon Lin Yu ke sungai. Kamu terlalu banyak berpikir, di tanganmu, aku tahu aku tidak punya cara untuk bertahan hidup. Lin Yu tersenyum, seluruh orang sangat bebas dan mudah, dan berkata dengan sedikit emosi, selama Jiang Yan baik-baik saja, saya akan puas. Kamu benar-benar benih yang penuh gairah, jangan khawatir, langsung saja ke kamu. Aku akan membuat Li Ji bekerja lebih cepat dan memberimu waktu yang menyenangkan. Xiaowei terkikik. Li Ji. Lin Yu menyipitkan matanya, menatap Shinji di samping matanya, dan bertanya dengan ragu, namamu Li Ji? Tidak buruk. Li Ji dengan dingin setuju. Kalian berdua berpakaian sangat mirip, apakah ini organisasi yang sama? Lin Yu bertanya dengan curiga, bisakah kamu menjadi seperti Zhang Yuxi, yang semuanya adalah murid Tao Li Huo? Tetapi murid dari Tao Li Huo tidak memakai gaun ini. Kamu benar-benar banyak bicara. Xiaowei tertawa dingin, menurutku kamu harus memotong lidahmu sebelum mematahkan hamstringmu. Oke, saya tidak akan bertanya. Lin Yu tersenyum dan berkata, tapi apakah kamu tidak ingin tahu tentang bagaimana Zhang Yuxi sekarang? Sebenarnya, dia telah memberitahu kami tentang beberapa hal yang telah kamu sembunyikan. Wajah Xiaowei berubah drastis ketika dia mendengar perkataan Lin Yu. Dia merobek kerah Lin Yu, dan bertanya dengan dingin, katakan, apa yang dia katakan padamu? Jika kamu tidak memberitahuku, tentu saja aku tidak bisa memberitahumu. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia berbohong, Zhang Yuxi tidak akan pernah mengkhianati kita. Li Ji berkata dengan dingin, jelas dia sangat mempercayai Zhang Yuxi. Mendengar perkataan Li Ji, mulut Lin Yu berubah menjadi senyuman, benar saja,
Li Ji dan Zhang Yuxi juga berada dalam satu grup. Apa kau tidak mengatakan ya? Xiao Ai mendengus dingin, lalu menggenggam satu-satunya pisau yang tersisa di bahu Lin Yu dan memutarnya dengan penuh semangat. Mendesis. Kulit Lin Yu berubah dalam sekejap, dia tidak bisa menahan nafas dingin, ekspresinya menyakitkan, keringat di dahinya seperti hujan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia sudah berlatih Zigang Chuntian ke ranah Zongcheng, tetapi tidak mungkin senjata tajam semacam ini menempel di tubuh. Bagaimana dengan itu? Seringai pembalasan muncul di sudut mulut Xiao Ai, dan berkata dengan suara rendah, apa kau tidak mengatakannya? Hahaha. Lin Yu tiba-tiba tertawa haha, menatap Xiao Ai dan berkata, nyaman, datang lagi, bekerja lebih keras. Xiao Ai mendengus saat mendengar kata-kata itu, dan dengan keras mengutuk, aku sedang mencari kematian. Saat dia berkata, dia memegang belati di bahu Lin Yu dengan kedua tangan dan memutarnya dengan keras. Belati itu terbalik di daging, tetapi Lin Yu tertawa semakin keras, meskipun wajahnya berkeringat, dia masih berkata dengan keras, bahagia. Bahagia. Ekspresi di mata Li Ji yang menatap Lin Yu tidak bisa membantu berubah, dan berkata, benar saja, dia adalah seorang pria. Ketika saya mengambil tendon dan paha belakangnya, saya dapat melihat bahwa dia masih tertawa. Begitu suara itu jatuh, Li Ji membalik belati di tangannya, berjalan cepat menuju Lin Yu, meraih kaki Lin Yu, dan kemudian mulai menarik kaki celana Lin Yu. Karena celana Lin Yu juga diikat di dalam saat dia mengikatnya, Li Ji masih harus meluangkan waktu untuk menarik atau merobek kaki celana Lin Yu, sehingga dia bisa mematahkan hamstring Lin Yu secara akurat. Tawa di mulut Lin Yu tiba-tiba berhenti, menyipitkan mata ke Li Ji yang berada di kakinya, kilatan dingin di matanya. He Jiarong, apa enak dibantai? Xiao Ai tiba-tiba tersenyum penuh kemenangan saat melihat ekspresi Lin Yu. Di saat yang sama, dia mengeluarkan pisau pendek di pinggangnya dan berkata, ayo, aku akan membantumu memilih otot tanganmu dulu, jadi kamu bisa merasakannya sebagai pemborosan. Merasa. Dengan itu, dia meraih lengan Lin Yu dan membuat gerakan untuk memotong lengan Lin Yu. Bip, bip, bip. Pada saat ini, beberapa suara peluit rendah dan aneh terdengar dari pantai. Ekspresi Xiao Ai dan Li Ji berubah dalam sekejap, dan mereka saling pandang. Ini, pergi, bawa dia dari kapal dulu. Keduanya menyingkirkan belati dan pisau pendek bersama-sama, dan kemudian mereka mengangkat Lin Yu satu demi satu dan berjalan keluar dari kabin.